Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai kitab mulia yang mengajarkan kepada manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak melakukan kesyirikatan kepadanya. Dan mari kita bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, mari senantiasa membasahi lisan kita dengan terus bersalawat atas junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar salawat yang kita baca itu nanti kelak akan datang di hari kiamat, tentunya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan memberikan syafaat kepada setiap umatnya yang rajin membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melaksanakan ibadah salat, entah kita berada pada posisi shaf pertama ataukah kita berada pada posisi shaf yang di tengah. Mungkin barangkali kita juga berada pada posisi shaf yang terakhir. Maka sudah barang tentu atau sudah pasti dari setiap diri kita melihat kondisi shaf yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat yang dikerjakan. Entah itu di waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian di saat kita melaksanakan ibadah, banyak terdapat kekurangan pahaman dari jamaah yang berdiri melaksanakan ibadah sholat. Tentu kekurangan pemahaman ini dalam posisi mereka merapatkan shafnya dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Dan ini banyak diabaikan teman-teman, banyak dilalaikan oleh saudara-saudara kita. Sementara hadis dari Nabi SAW memberikan ketegasan kepada kita, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, telah bersabda kepada kita dengan sabdanya, sawu sufufakum. Sawu artinya adalah luruskan oleh kalian. Jadi kalau ada imam, barangkali juga kita sering dengar imam mengatakan sawu, 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 kemudian dia melanjutkan sufufakum, luruskan, luruskan, dia tegaskan lagi, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya lurusnya saf kalian yang kalian buat itu adalah tanda tegaknya ibadah sholat yang kalian kerjakan. Maka ini jangan disepelehkan, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan membiarkan saf kita itu renggang, tidak rapat, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam beberapa literatur keterangan diberitahukan dan diinformasikan kepada kita bahwa ketika seorang hamba Allah itu dalam melaksanakan ibadah sholat, dia mampu menjaga kelurusan shafnya dan dia istiqomah untuk menjaga kelurusan shafnya itu, dia akan mendapatkan beberapa keberuntungan. Yang pertama, keberuntungan yang akan dia dapatkan adalah meningkatkan pada dirinya kesatuan umat dengan yang lainnya. Jadi kalau kita semua merapatkan saf kita dengan baik, maka akan timbul persatuan dan kesatuan di antara kita. Sebab merapatkan saf adalah merupakan
cerminan persatuan dan kebersamaan umat Islam. Tentu ini sesuai dengan prinsip kebersamaan dalam Islam yang mengajarkan untuk selalu senantiasa bersatu dan tidak terpecah belah. Maka kepada mereka yang masih mengabaikan terhadap perintah meluruskan saf dalam ibadah, perbaikilah kondisi kesalahan tersebut. Jangan mau berdiam diri dan membanggakan diri dengan kesalahan yang sama sekali tidak ada tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan rapinya saf, lurusnya saf, itu memberikan satu kualitas penilaian terbaik pada diri kita dalam rangka memperbaiki ibadah sholat kita. Ya, dalam rangka memperbaiki ibadah sholat kita. Jadi kalau saf kita sudah lurus dengan baik, kita tidak membiarkan renggang-renggang dalam pelaksanaan ibadah sholat di antara satu orang dengan orang berikutnya untuk merapatkan safnya dalam pelaksanaan ibadah, maka insya Allah hal tersebut akan memperkuat kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentu dengan rapatnya saf ini kita secara tidak langsung menghindarkan diri kita dari waswas minasyaitan, gangguan-gangguan daripada syaitan yang selalu senantiasa berusaha mengganggu diri kita. Maka dalam literatur keterangan hadis yang lain dijelaskan kepada kita, ketika kita melaksanakan ibadah, lantas dalam pembentukan safnya itu masih ada celah-celah, maka kita memberikan kesempatan kepada syaitan untuk mengganggu diri kita agar kita tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah, oleh karena setan masuk di celah-celah saf yang kita renggangkan tersebut. Lalu yang keempat, mengefisienkan ruangan. Artinya kalau memang ruangan itu kapasitasnya kurang, maka untuk memenuhi kapasitas tersebut kita harus benar-benar memperhatikan daripada saf yang dibentuk untuk mau melaksanakan ibadah sholat tersebut. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan sampai kita mengabaikan dan menyepelehkan perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat. Kemudian dalam melaksanakan ibadah sholat itu harus meluruskan shaf kita sehingga bisa tegak dan sempurna ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu memperbaiki ibadah kita dengan shaf yang baik agar kita mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.